Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Sanjani, mahasiswa dari Institut Darul Quran. Di sini saya akan mempresentasikan Ushul Fiqh yang bertemakan ijtihad. Sebelum memasuki dari materi ijtihad, mari kita simak terlebih dahulu landasan sumber hukum dari hadis. Dari orang-orang Hims, murid dari Mu'adz, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusnya ke Yaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, bagaimana caramu memberikan keputusan ketika ada permasalahan hukum? Mu'adz pun menjawab, aku akan memutuskan berdasarkan kitabullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, jika engkau tidak menemukan dasar dalam kitabullah, Mu'adz berkata, aku akan menghukumi berdasarkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul pun berkata kembali, jika kau tidak menemukan dalam sunnah Rasul, Mu'adz menjawab, aku akan memutuskan berdasarkan pendapatmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menepuk dada Mu'adz sambil berkata, segala puji bagi Allah yang menuntun utusan Rasulullah kepada apa yang diridhoi Rasulullah. Hadis riwayat dari Al-Baihaqi nomor 3250. Pengertian ijtihad. Kata ijtihad berasal dari kata al-jahd atau al-juhud yang berarti al-masyaqqat atau kesulitan atau kesusahan, dan at-taqat kesanggupan dan kemampuan, atas dasar pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat Yunus ayat 9 yang artinya, dan mencela orang yang tidak memperoleh sesuatu untuk disedekahkan selain kesanggupan. Tetapi pengertian ijtihad dapat dilihat dari dua segi, baik etimologi maupun terminologi. Dalam hal ini memiliki konteks yang berbeda. Ijtihad secara etimologi memiliki pengertian pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Sedangkan secara terminologi adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat pada kitabullah atau syara dan sunnah Rasul atau yang lainnya untuk memperoleh nas yang maku agar maksud dan tujuan umum dari hikmah syariah yang terkenal dengan maslahat. Pengertian lain bahwa ijtihad merupakan upaya untuk menggali suatu hukum yang sudah ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga dalam perkembangannya, ijtihad dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, serta masa-masa selanjutnya sampai sekarang ini. Sementara Imam Al-Amidi mengatakan bahwa ijtihad adalah mencurahkan semua kemampuan untuk mencari hukum syara yang bersifat danni, sampai merasa dirinya tidak mampu untuk mencari tambahan kemampuannya itu. Sedangkan Imam Al-Ghazali menjadikan batasan tersebut sebagai bagian dari definisi al-ijtihad at-tam atau ijtihad yang sempurna. Dasar-dasar ijtihad. Ijtihad bisa dipandang sebagai salah satu metode penggali sumber hukum. Dasar-dasar ijtihad atau dasar hukum ijtihad ialah Al-Quran dan Sunnah. Di dalam ayat yang menjadi dasar dalam berijtihad sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 105. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Fungsi ijtihad. Begitu pentingnya melakukan ijtihad sehingga jumhur ulama menunjuk ijtihad menjadi hujjah dalam menetapkan hukum berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Jika kamu mempersengketakan sesuatu, maka kembalikanlah sesuatu tersebut kepada Allah dan Rasul-Nya. Perintah untuk mengembalikan masalah kepada Al-Quran dan Sunnah ketika terjadi perselisihan hukum ialah dengan penelitian seksama terhadap masalah yang nasnya tidak tegas. Demikian juga sabda Nabi, jika seorang hakim bergegas memutuskan perkara tentu ia melakukan ijtihad, dan bila
ia benar hasil ijtihadnya, akan mendapatkan 2 pahala. Jika ia bergegas memutus perkara, tentu ia melakukan ijtihad dan ternyata hasilnya yang salah, maka ia mendapat 1 pahala. Hadis riwayat Asy-Syafi'i dari Ibnu Amr bin As. Hadis ini bukan hanya memberi legalitas ijtihad, akan tetapi juga menunjukkan kepada kita bahwa perbedaan-perbedaan pendapat hasil ijtihad bisa dilakukan secara individual atau ijtihad fardhi, yang hasil rumusan hukumnya tentu relatif terhadap tingkat kebenaran. Dari ijtihad tersebut, siapa sih yang berhak untuk berijtihad? Kita sebut dengan mujtahid. Mujtahid adalah orang yang mampu melakukan ijtihad melalui cara istinbat atau mengeluarkan hukum dari sumber hukum syariat dan tatbik atau penerapan hukum. Terdapat banyak perbedaan dalam menentukan syarat-syarat mujtahid. Adapun syarat-syarat yang telah disepakati adalah: yang pertama, mengetahui Al-Quran. Tentu Al-Quran adalah sumber hukum Islam premier sebagai fondasi dalam hukum Islam. Oleh karena itu, seorang mujtahid haruslah mengerti Al-Quran secara mendalam. Yang kedua adalah mengetahui asbab an-nuzul. Mengetahui sebab turunnya ayat termasuk dalam salah satu syarat mengetahui Al-Quran secara komprehensif. Bukan hanya pada tataran teks, tetapi juga akan mengetahui secara sosial psikologis. Yang ketiga ialah mengetahui nasikh dan mansukh. Hal ini bertujuan untuk menghindari agar jangan sampai berdalih menguatkan suatu hukum dengan ayat yang sebenarnya telah dinasihkan dan tidak bisa dipergunakan untuk dalil. Yang keempat ialah mengetahui as-sunnah. Yang dimaksud dengan as-sunnah adalah ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima ialah mengetahui ilmu dirayah hadis. Seorang mujtahid haruslah mengetahui pokok-pokok hadis dan ilmunya, mengenai ilmu tentang para perawi hadis, syarat-syarat diterimanya atau sebab-sebab ditolaknya suatu hadis, tingkatan kata dalam menetapkan adil dan cacatnya seorang perawi hadis, dan hal-hal yang tercakup dalam ilmu hadis. Kemudian mengaplikasikan pengetahuan tadi dalam menggunakan hadis sebagai dasar hukum. Yang selanjutnya ialah mengetahui hadis yang nasikh dan mansukh. Mengetahui hadis yang nasikh dan mansukh ini dimaksudkan agar seorang mujtahid jangan sampai berpegang pada suatu hadis yang sudah jelas dihapus hukumnya dan tidak boleh dipergunakan. Yang ketujuh ialah mengetahui asbab al-wurud hadis. Syarat ini sama dengan seorang mujtahid yang seharusnya menguasai asbab an-nuzul, yakni mengetahui setiap kondisi dan situasi hadis tersebut muncul. Selanjutnya ialah mengetahui bahasa Arab. Seorang mujtahid wajib mengetahui bahasa Arab dalam rangka agar penguasaannya pada objek kajian lebih mendalam, karena teks otoritatif Islam menggunakan bahasa Arab. Selanjutnya ialah mengetahui tempat-tempat ijma. Bagi seorang mujtahid harus mengetahui hukum-hukum yang telah disepakati oleh para ulama sehingga tidak terjerumus dalam memberikan fatwa yang bertentangan dengan hasil ijma. Selanjutnya mengetahui usul fiqh. Ilmu usul fiqh yaitu suatu ilmu yang telah diciptakan oleh para fuqaha untuk meletakkan kaidah-kaidah dan cara untuk mengambil istinbat hukum dari nas dan mencocokkan para pengambilan hukum yang tidak ada nas hukumnya. Selanjutnya ialah mengetahui maksud dan tujuan syariah. Sesungguhnya syariat Islam diturunkan untuk melindungi dan memelihara kepentingan manusia. Selanjutnya, mengenal manusia dan kehidupan di sekitarnya. Seorang mujtahid harus mengetahui tentang keadaan zaman, masyarakat, problem, aliran ideologi, politik, dan agamanya, serta mengenal sejauh mana interaksi saling mempengaruhi antara masyarakat tersebut. Selanjutnya ialah bersifat adil dan takwa.
Hal ini bertujuan agar produk hukum yang telah diformulasikan oleh mujtahid benar-benar proporsional secara memiliki sifat adil jauh dari kepentingan politik dalam istinbat hukumnya. Selanjutnya ialah sumber dan dalil hukum Islam. Sumber dan dalil hukum Islam itu terbagi menjadi dua, yaitu sumber dan dalil hukum yang disepakati dan dalil-dalil yang tidak disepakati. Maaf, ini salah. Lalu apa saja sumber yang disepakati, yang tidak disepakati? Dalam ilmu ushul fiqh akan banyak diperkenalkan pada pembahasan tentang berbagai macam dalil hukum dan metode ijtihad yang digunakan oleh para ulama dalam hal mengambil keputusan suatu hukum. Di antara dalil-dalil hukum tersebut terdapat dalil-dalil hukum yang disepakati penggunaannya oleh jumhur ulama. Tetapi ada juga dalil-dalil hukum yang tidak disepakati atau masih diperselisihkan. Dalil hukum yang disepakati adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Hanya saja mengenai dalil Ijma dan Qiyas, sebagian ulama menyepakati, tapi ada juga sebagian ulama yang tidak sepakat meskipun jumlahnya sedikit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itulah lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Sumber dan dalil hukum yang disepakati dan dalil-dalil yang tidak disepakati. Dalil hukum yang disepakati ialah ada 4. Pertama ialah Al-Quran. Yang kedua Sunnah Rasulullah. Yang ketiga ialah Ijma. Dan yang keempat adalah Qiyas. Sedangkan dalil-dalil yang tidak disepakati ialah 1. Istihsan, 2. Maslahah mursalah, yang ketiga istishab, yang keempat urf, yang kelima syar'u man qablana, dan yang keenam mazhab sahabi, yang terakhir adalah sad az-zariyah. Dikarenakan dalil-dalil hukum yang disepakati sudah dipresentasikan oleh mahasiswi sebelumnya, maka di sini saya akan sedikit menjelaskan dalil-dalil yang tidak disepakati. Yang pertama ialah istishsan. Istishsan ini telah menjadi perdebatan serius di antara ulama ushul fiqh. Istishsan menurut bahasa berarti menganggap suatu itu baik. Sedangkan menurut istilah, istishsan adalah berpalingnya seorang mujtahid dari penggunaan qiyas yang jali atau yang nyata kepada qiyas yang khafi atau samar, atau dari hukum kulli atau umum pada hukum istitnai atau pengecualian, karena ada dalil yang menurut logika membenarkannya. Menurut ahli ushul fiqh yang lain, istishsan adalah satu dalil yang keluar dari pemikiran seorang mujtahid yang menetapkan kerajihan qiyas khafi dari qiyas jali, atau mendahulukan ketentuan hukum yang khusus atau juz'i dari ketentuan umum kulli. Dengan demikian, istishsan ialah berpaling dari qiyas khafi atau dari hukum kulli menuju yang dikecualikan karena ada dalil yang lebih kuat. Bentuk-bentuk istihsan berdasarkan dalil-dalil yang mendukungnya dapat dibedakan menjadi 6, yaitu istihsan dengan nas, dengan ijma, dengan darurah,
dengan kias khafi, dengan auf, dan dengan maslahah. Istihsan bil qiyas al khafi ialah pencetusan hukum melalui perenungan dan penelitian yang mendalam atas sebuah kasus atau peristiwa yang memiliki dua dalil, yakni berupa qiyas jali dan qiyas khafi, dan masing-masing dalil tersebut memiliki konsekuensi hukum sendiri. B. Istihsan bin nas ialah diperbolehkannya pelanggaran atas hukum yang sudah ditetapkan secara universal dan menjadi kaidah umum, karena secara spesifik terdapat nas dari Al-Quran atau sunnah yang memperbolehkannya hal tersebut. Kemudian yang ke istihsan bil ijma ialah fatwa para mujtahid tentang suatu hukum dalam permasalahan kontemporer yang menyalahi aturan-aturan universal yang telah menjadi kaidah umum karena sebuah kebiasaan. Selanjutnya ialah istihsan bil al-darurah ialah pengecualian atas hukum yang telah ditetapkan karena kesulitan yang akan terjadi jika hukum atau ketetapan tersebut digunakan. Selanjutnya istihsan bil al-maslahah ialah hukum yang bertentangan dengan kaidah umum yang telah ditetapkan karena untuk kepentingan dan keselamatan bersama. Dan selanjutnya istihsan bil al-urf ialah berpindahnya suatu hukum atau kaidah umum yang telah ditetapkan karena adanya tradisi yang berlaku. Sebagai contoh, istihsan ialah bahwa secara prinsip hukum syarak melarang mengadakan perikatan dan memperjualbelikan barang-barang yang belum ada pada saat perikatan terjadi. Tetapi kemudian syarak memberikan rukhsah, diperkenankan menjalankan salam, yaitu jual beli dengan cara pembayaran terlebih dahulu atau lebih dikenal dengan BC, sedangkan barangnya dikirim di kemudiannya. Demikian pula hukum syarat memperbolehkan istihna, yakni memesan untuk dibuatkan sesuatu atau jual beli inden. Selanjutnya ialah maslahah mursalah. Maslahah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu maslahat dan mursalah. Pengertian maslahah secara etimologi adalah upaya mengambil manfaat dan menghilangkan mafsadat atau mudarat. Dari sini dapat dipahami bahwa maslahah memiliki dua terma, yaitu adanya manfaat dan menjauhkan mudarat. Terkadang maslahah ini ditinjau dari aspek ijabnya saja dan menjadi qarinah menghilangkan mafsadat. Seperti pendapat fuqaha bahwasannya menghilangkan mafsadat didahulukan dalam menegakkan maslahat. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa maslahah merupakan inti dari setiap syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk menjaga maksud syariat, maqasid al-syariah. Adapun pengertian mursalah dipahami sebagai sesuatu yang mutlak, yaitu maslahah yang secara khusus tidak dijabarkan oleh nas atau tidak ada perintah maupun larangan. Dengan tidak adanya qarinah tersebut, maka maslahah bisa menjadi acuan dalam menentukan suatu hukum. Syarat-syarat maslahah al-mursalah menurut Imam Asy-Syatibi ada 3, yaitu 1. Rasional. Ketika halihul mursalah dihadapkan dengan akal, maka akal pun bisa menerimanya. Dengan syarat ini perkara-perkara prinsip atau ibadah tidak masuk kepada maslahah mursalah. Yang kedua, sejalan atau sinergi dengan maqasid syariah. Yang ketiga, menjaga prinsip dasar atau daruri untuk menghilangkan adanya kesulitan, raf'ul haraj. Mengenai kehujanan maslahah al-mursalah, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya maslahah mursalah adalah hujah
syariah yang dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan hukum, dan bahwasanya kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nas atau ijma atau qiyas ataupun istihsan disyariatkan kepada hukum yang dikehendaki oleh kemaslahatan umum. Pembentukan hukum atas dasar kemaslahatan ini tidak boleh ditangguhkan sampai ada bukti pengakuan dari syarat. Akan tetapi ada juga ulama yang menolak mengenai kehujahan maslahah mursalah, diantaranya adalah ulama Zahiriyah, Syiah, Syafi'iyah, dan Ibnu Hajib dari kalangan Malikiyah. Dan mereka berpendapat bahwa maslahah mursalah tidak memiliki bukti syar'i yang membuktikan terhadap pengakuan syarat terhadapnya maupun pembatalannya, dan oleh karena itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan hukum. Adapun terhadap kehujahan maslahah al-mursalah, ada prinsipnya jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syarat. Sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya mereka berpendapat. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa untuk menjadikan maslahah al-mursalah sebagai dalil, disyaratkan maslahah tersebut berpengaruh pada hukum. Artinya ada ayat, hadis, atau ijma yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan ilat atau motif hukum dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh nas sebagai motif suatu hukum. Ulama Malikiyah dan Hanafiyah menerima maslahah mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum. Bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Yang selanjutnya adalah istishab. Pengertian istishab menurut bahasa ialah membawa atau menemani. Al-Asnawi yang wafat pada tahun 772 Hijriah berpendapat bahwa pengertian istishab adalah penetapan atau keberlakuan hukum terhadap suatu perkara di masa berikutnya atas dasar hukum itu telah berlaku sebelumnya. Karena tidak adanya suatu hal yang mengharuskan terjadinya perubahan atas hukum tersebut, atau menetapkan suatu hukum sebelumnya sehingga hukum yang baru merubahnya. Banyak ulama yang menjelaskan bahwa secara hierarki istishab termasuk dalil atau acuan yang terakhir bagi seorang mujtahid setelah ia tidak menemukan dalil dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, atau Qiyas. Al-Syaukani misalnya mengutip pandangan seorang ulama yang mengatakan istishab adalah menetapkan atau memberlakukan hukum yang telah ada sepanjang tidak ada dalil yang merubahnya. Jika seorang mufti ditanya tentang suatu masalah, maka ia harus mencari hukumnya dalam Al-Quran, kemudian As-Sunnah, lalu Ijma, kemudian Qiyas. Bila ia tidak menemukan atau hukumnya di sana, maka ia pun boleh menetapkan hukumnya dengan menarik pemberlakuan hukum yang lalu di masa sekarang. Istishab al-hal. Jika ia ragu akan tidak berlakunya hukum itu, maka prinsip asalnya bahwa hukum itu tetap berlaku. Jenis-jenis istishab. Para ulama menyebutkan beberapa jenis istishab ini, dan berikut ini akan disebutkan yang terpenting diantaranya, yaitu 1. Istishab hukum asal atas sesuatu saat tidak ditemukan dalil lain yang menjelaskannya, yaitu mubah jika ia bermanfaat dan haram jika ia membawa mudarat, dengan perbedaan pendapat yang masyhur di kalangan para ulama tentangnya, yaitu apakah hukum asal sesuatu itu adalah mubah atau haram. Salah satu contohnya adalah jenis makanan dan minuman yang tidak ditemukan dalil yang menjelaskan hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah, atau dalil lainnya seperti ijma dan qiyas. 2. Istishab al-baro'ah al-asliyah, atau bahwa hukum asalnya seseorang itu terlepas dari dan bebas dari beban dan tanggung jawab apapun,
hingga datangnya dalil atau bukti yang membedakan ia untuk melakukan atau mempertanggungjawabkan sesuatu. 3. Istishab hukum yang ditetapkan oleh ijma pada saat berhadapan dengan masalah yang masih diperselisihkan. Kehujahan istishab. Istishab pada dasarnya bukanlah untuk menetapkan suatu hukum yang baru, melainkan untuk melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada sebelumnya. Dengan kata lain, istishab merupakan akhir dalil syar'i yang menjadi tempat kembali seorang mujtahid untuk mengetahui hukum sesuatu yang dihadapkan kepadanya. Oleh karena itu, maka para ahli ilmu usul fiqh berpendapat bahwa sesungguhnya istishab merupakan jalan terakhir rujukan fatwa. Ia adalah memperlakukan hukum atas sesuatu dengan hukum yang telah ada sebelumnya, sepanjang tidak ada dalil yang merubahnya. Sebagai contoh adalah status hukum orang yang mafqud, yakni orang yang bepergian dalam jangka waktu yang lama, tanpa ada kabar dan berita, tanpa diketahui rimbanya. Dengan menggunakan dalil istishab, maka si mafqud harus dianggap masih hidup, memberlakukan hukum yang telah ada, di mana sewaktu pergi si mafqud masih hidup, dan hingga terakhir waktu tidak ada bukti yang sah dan meyakinkan tentang meninggalnya si mafqud tersebut. Ketetapan hukum yang demikian semata-mata untuk menolak status kematiannya dengan segala konsekuensi hukum yang menyertainya, seperti membagi harta waris, benda milik, seperti membagi harta warisan, diputus perjanjian sewa penyewanya, atau diputus cerai istrinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk dalil-dalil yang tidak disepakati, untuk selanjutnya mungkin nanti bisa diteruskan oleh teman saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak pas. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.